Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita menarik tentang pertempuran hebat antara pasukan tentara salib dan pasukan muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam memperebutkan wilayah Yerusalem. Semua cerita tentang kejadian tersebut dibuat menjadi sebuah film berjudul Kingdom of Heaven yang dirilis pada tahun 2005. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pendeta dan 3 orang lainnya terlihat sedang melakukan pemakaman seorang perempuan. Ketika pendeta mengambil kalung salib dari jasad perempuan itu, datanglah sekelompok tentara salib yang meminta mereka membuka jalan. Setelah menerima uang dari tentara salib, pendeta kemudian memerintahkan untuk memenggal kepala si jasad sebelum dimakamkan. Pemenggalan dilakukan karena perempuan itu meninggal dengan cara bunuh diri, yang dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap Tuhan. Selanjutnya, atas perintah uskup, pendeta membebaskan adiknya yang bernama Balian dari kurungan. Balian merupakan suami dari perempuan yang meninggal. Jadi, yang meninggal adalah adik ipar si pendeta. Saat itu, Balian masih dibayangi sosok istrinya yang telah tiada. Istrinya bunuh diri karena tidak sanggup menahan rasa sedih setelah mengalami keguguran. Balian sendiri berprofesi sebagai tukang pandai besi di sebuah desa kecil di Perancis. Di tempat lain, para tentara salib terlihat sedang makan sambil berbincang mengenai Yerusalem yang sedang dalam bahaya. Mereka sudah lebih dari 100 tahun melawan serangan dari Saracen, sebutan yang digunakan orang-orang Kristen pada abad pertengahan untuk orang-orang yang tinggal di gurun provinsi Romawi Arabia dan sekitarnya. Saat itu, Saracen telah bersatu dengan Mesir, Syria, dan Arab di bawah pimpinan Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian, seorang pria tua membahas mengenai seorang pandai besi handal bernama Balian. Mendengar itu, Godfrey, sang pemimpin pasukan pun berniat untuk menemui Balian. Di tempat kerja, Balian membakar semua benda-benda yang mengingatkan pada istri dan anaknya. Tak lama kemudian, datanglah Godfrey dan pasukannya. Dia datang meminta dibuatkan tapal kuda baru. Balian pun mau membuatkannya. Saat itu, Godfrey kemudian berkata bahwa dia sudah tahu namanya dan siapa ibunya. Ternyata, Balian adalah anak kandung Godfrey hasil hubungan dengan ibu Balian yang dia tinggalkan saat mengandung. Godfrey kemudian mengajak Balian untuk ikut dengannya ke Yerusalem. Dia menjanjikan hidup Balian akan terjamin jika bersamanya. Akan tetapi, Balian menolak karena merasa dia tidak perlu pengakuan tersebut. Selanjutnya, sebelum rombongan tentara salib itu pergi, salah satu tentara berpesan pada Balian bahwa dia masih bisa menyusul jika nanti berubah pikiran. Tentara itu pun memberitahu Balian jalan mana yang akan dilalui rombongan. Setelah itu, pendeta atau kakak Balian mengatakan bahwa penduduk desa sudah tak membutuhkan Balian lagi. Dia juga berkata bahwa Yerusalem adalah tempat untuk mencari pencerahan dan ampunan atas dosa-dosa istrinya. Awalnya, Balian tidak mendengarkan perkataan kakaknya itu, tapi kemudian dia melihat kalung istrinya dipakai oleh sang kakak. Tidak hanya itu, kakaknya mengaku pernah memakai istrinya. Hal itu sontak membuat Balian marah besar hingga akhirnya dia membunuh kakaknya. Sadar bahwa membunuh seorang pendeta adalah kesalahan yang fatal, Balian pun memutuskan untuk menyusul rombongan Godfrey. Saat berhasil menyusul Godfrey, dia mengakui kesalahannya yang telah membunuh pendeta dan berniat pergi ke Yerusalem untuk menebus dosa istri dan dirinya sendiri. Di tempat peristirahatan, Balian diajari cara berpedang. Tiba-tiba, sebuah panah melesat tepat di salah satu wajah tentara. Ternyata, panah tersebut dari tentara lokal desa yang datang atas perintah uskup untuk menangkap Balian. Namun Godfrey dan pasukannya menolak dan terjadilah pertarungan. Meski pertarungan dimenangkan pasukan Godfrey, namun banyak tentara yang terbunuh dan Godfrey sendiri mendapatkan luka karena panah. Sesampainya di Pilgrim Camp, mereka beristirahat untuk memulihkan diri. Di sana mereka bertemu dengan anak Godfrey yang lain yang bernama Guy.
Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu kota terbesar di Italia. Di sana, Godfrey dirawat untuk menyembuhkan lukanya. Godfrey berpesan pada Balian agar melayani dengan baik Raja Yerusalem dan menjunjung tinggi perdamaian Islam dan Kristen. Malam harinya, Godfrey yang kondisinya semakin parah kemudian memanggil Balian. Dia menetapkan Balian sebagai kesatria dan bangsawan untuk wilayah Ibelin. Godfrey kemudian memberikan cincin dan pedang miliknya kepada Balian. Dia berpesan agar Balian melindungi Raja Yerusalem dan apabila Raja gugur, dia harus bisa melindungi rakyat Yerusalem. Setelah itu, Godfrey pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hari berikutnya, Balian pun melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Namun, kapal yang dinaiki Balian dan tentara lainnya diterjang badai besar. Saat tersadar, Balian sudah berada di tepi pantai bersama dengan bangkai kapal dan juga tentara lain yang sudah meninggal. Kemudian, dia melihat seekor kuda yang terjebak di jaring yang ada di bangkai kapal. Balian pun menolong kuda tersebut berharap bisa digunakan sebagai kendaraan ke Yerusalem. Namun, kuda tersebut langsung kabur ketika jeratannya dilepas. Balian akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati gurun pasir yang sangat luas. Di tengah perjalanan, dia berhenti di sebuah oasis untuk beristirahat. Di sanalah dia melihat seekor kuda. Dia pun menanggap kuda itu untuk dia gunakan nanti. Tiba-tiba, dua orang tentara Muslim mendekat dan meminta Balian untuk menyerahkan kudanya. Balian tidak bisa memberikan kudanya begitu saja. Akhirnya, dia pun bertarung dengan salah satu dari tentara Muslim tersebut. Balian berhasil membunuh salah satu tentara yang diketahui merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Muslim. Sedangkan tentara yang selamat adalah pengawalnya. Balian meminta tentara Muslim itu untuk mengantarnya sampai ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Balian memberikan kuda miliknya kepada tentara Muslim yang mengantarnya. Tentara Muslim itu pun merasa berterima kasih dan berkata bahwa sifat baiknya akan diketahui oleh musuh bahkan sebelum Balian bertemu. Yerusalem adalah kerajaan yang terdiri dari orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Semua orang di sana hidup berdampingan di bawah Raja Balwin IV. Balian kemudian bertemu dengan tentara dari pasukan Godfrey yang bernama Almarik. Setelah melihat pedang Godfrey yang dibawa Balian, Almarik pun mengajaknya pergi ke rumah Godfrey. Must have known him. Green eyes. Di rumah yang bak istana tersebut, Balian tentunya mendapat pelayanan yang sangat baik. Selanjutnya, ketika Balian sedang membantu menenangkan seekor kuda, datanglah wanita cantik bernama Sibila, adik dari Raja Balwin IV. Sibila meminta minum dan menitip pesan bahwa dia ingin menemui pria bernama Balian. Saat itu, Sibila belum tahu bahwa pria di depannya adalah orang yang dia cari. Hari berikutnya, Balian diajak berkeliling melihat kota Yerusalem. Dia melihat orang-orang ramai menyaksikan hukuman mati bagi orang yang telah berani melanggar peraturan untuk tidak membunuh orang Muslim. Hal itu membuat perjanjian damai antara tentara salib dan tentara Muslim terganggu. Tiberias berkata, Raja Salahuddin memiliki 200.000 pasukan di Damaskus. Setiap hari terjadinya perang di antara kaum fanatik di Eropa karena seorang pengadu domba seperti Reynold. Tiberias mengatakan ingin menciptakan dunia yang aman dan tentram. Malam harinya, Balian diajak datang ke perjamuan bersama petinggi kerajaan Yerusalem. Pada pertemuan tersebut, datanglah Sibila dan Guy, suaminya. Guy adalah keluarga kerajaan yang selalu berselisih dengan Godfrey dan Tiberias. Dia seorang yang sombong dan licik. Bahkan saat itu dia menolak untuk makan satu meja dengan Balian. Setelah itu, Sibila mengantar Balian menemui Raja Balwin IV. Balian terlihat terkejut melihat sosok raja yang menggunakan topeng. Raja Balwin IV pun memberitahu bahwa dirinya menderita penyakit kusta. Penyakit itu membuat penderitanya mati rasa atau tidak merasakan sakit jika terluka.
Sebab itu, Raja Baldwin IV selalu menggunakan topeng dan baju yang menutupi seluruh bagian tubuh. Raja meminta Balian untuk pergi ke wilayah Ibelin di mana ada benteng milik Godfrey. Balian juga diminta untuk melindungi para pengembara yang melintas serta melindungi kaum Yahudi dan Muslim yang lemah. Keesokan harinya, Balian pun pergi ke Ibelin bersama pasukannya. Sesampainya di sana, dia diantar ke sebuah benteng yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ibelin memiliki luas tanah 1000 hektar yang dihuni oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Hanya saja di sana adalah wilayah yang sangat kering. Untuk mengatasi hal itu, Balian meminta rakyatnya untuk menggali sumur guna menemukan sumber mata air. Beruntung usaha mereka tidak sia-sia. Begitu mata air ditemukan, rakyat bekerja sama untuk mengaliri lahan perkebunan mereka. Akhirnya, wilayah Ibelin yang tadinya tandus kini berubah menjadi daerah yang subur untuk berkebun. Selanjutnya, rombongan Sibila yang sedang dalam perjalanan menuju Cana datang untuk singgah di Ibelin. Selama di sana, Sibila tidak bisa melepas perhatiannya dari Balian yang bijaksana sebagai pemimpin. Keduanya pun menjadi semakin dekat dan menimbulkan bibit perselingkuhan. Beberapa waktu kemudian, Guy, Reynold, dan pasukannya menyerang rombongan orang Muslim yang melintas di gurun. Rombongan itu sebenarnya hanya rombongan pengembara, namun mereka sangka sebagai rombongan tentara Muslim. Mendengar penyerangan tersebut, Raja Baldwin IV memerintahkan Tiberias membentuk pasukan untuk menghadapi pasukan Salahuddin yang akan dipimpin langsung oleh Raja Baldwin IV. Sebab Raja tahu kalau Salahuddin pasti akan mendatangi benteng milik Guy di Kerak untuk membalas dendam. Sort of Christianity has its uses, I suppose. Mate, no. Blasphemy! Iberia suggests that it could be. Silence! We will make first for Kerem, my lord. We must meet him before. Assemble the army. Hari ketika Sibila akan melanjutkan perjalanan ke Cana, Balian mendapat kabar bahwa Raja akan pergi ke Kerak. Balian pun pergi bersama pasukannya yang tak seberapa banyak ke Kerak. Dia dengan gagah berani memimpin untuk menghadapi pasukan Salahuddin demi mengulur waktu sehingga rakyat bisa berlindung ke benteng pertahanan. Perbedaan jumlah dan kekuatan membuat pertempuran berjalan cukup cepat. Balian dan pasukannya yang kalah ditawan oleh pasukan Salahuddin. Tapi kemudian Balian dilepaskan karena kebaikan hati Balian pada seorang tentara Muslim yang mengantarnya ke Yerusalem. Ternyata yang dulu dibunuh oleh Balian bukanlah bangsawan Muslim, namun pengawal dari bangsawan itu. Sedangkan yang dikira pengawal dan mengantar Balian ke Yerusalem adalah bangsawan itu sendiri yang merupakan seorang jenderal dari pasukan Muslim. So, you have heard of this? Tak lama kemudian datanglah pasukan besar Raja Baldwin IV. Raja Baldwin IV membujuk Salahuddin untuk menghentikan pertempuran. Menurutnya, pertempuran akan sia-sia dan hanya akan menimbulkan banyak korban. Raja Baldwin IV berjanji akan menghukum Reynold yang telah menyerang pengembara Muslim. Setelah terjadi kesepakatan, kedua pasukan pun mundur. We have terms. I will send you my physicians. Waalaikumsalam. Sekembalinya ke Yerusalem, Raja Baldwin IV langsung memukul Reynold, tapi karena kondisi tubuh yang melemah, Raja tiba-tiba ambruk. Tiberias kemudian memberikan perintah untuk memenjarakan Reynold.
Di sisi lain, Jenderal Muslim bertanya kepada Salahuddin mengapa penyerangan dibatalkan. Salahuddin menjawab, hasil peperangan ditentukan Tuhan, tapi juga ditentukan oleh persiapan. Jenderal itu kemudian mengingatkan bahwa Salahuddin sudah berjanji akan mengambil kembali Yerusalem. Keadaan penyakit Raja Baldwin IV semakin parah. Di Berlin, Sibylla memberitahu Balian bahwa keadaan raja atau kakaknya semakin kritis, dan anak-anaknya lah yang nanti akan meneruskan sebagai raja. Jadi dia harus segera kembali ke istana untuk mendampingi. Sesampainya Sibylla di istana, dia melihat anaknya sedang bersama Guy. Sibylla langsung menyuruh suaminya itu pergi. Tapi sebelum pergi, Guy mengatakan, suatu hari dia akan menjadi suami seperti yang seharusnya. Rupanya, Guy telah mengetahui perselingkuhan Sibylla dengan Balian. Malam harinya, Balian menghadap ke Raja Baldwin IV. Raja memberitahu bahwa kekuasaannya tidak bisa diberikan kepada Guy. Sebab itu, dia memerintahkan Balian untuk menikahi Sibylla setelah bercerai dengan Guy. Namun Balian menolak perintah itu dengan sopan karena tidak ingin dianggap sebagai penyebab dari apa yang akan terjadi. Setelah pertemuan itu, Tiberias pun memarahi Balian karena menolak permintaan raja. Why do you protect me? Hate you. Marry Sibylla. Or nothing. Balian kemudian menemui Sibylla dan mengatakan bahwa pertempuran dengan Salahuddin tidak bisa dihindari. Dia memberi saran agar Sibylla melepaskan saja Yerusalem. Tapi Sibylla tidak mau, sebab kakeknya mendapatkan wilayah itu dengan pertempuran darah. Di tempat lain, terlihat Guy mendatangi Reynold di penjara. Reynold berkata kalau Balian sudah mendapat kepercayaan dari raja. Bahkan rakyat memujanya. Dia kemudian menghasut Guy untuk membunuh Balian. Singkat cerita, Raja Baldwin IV pun meninggal dunia dan anak Sibylla pun diangkat menjadi Raja Baldwin V. Ketika Sibylla sedang menemani anaknya untuk menulis surat perdamaian, dia melihat tangan anaknya tersiram tinta panas. Namun anehnya, anaknya tidak bereaksi apapun. Sibylla kemudian memanggil seorang tabib untuk memeriksa anaknya. Ketika ditusuk sebuah jarum, anaknya tak merasakan sakit dan tetap fokus bermain dengan bonekanya. Hal itu menunjukkan bahwa anaknya memiliki penyakit yang sama seperti mendiang Raja Baldwin IV. Tidak ingin anaknya menderita seperti kakaknya, Sibylla dengan terpaksa mengakhiri hidup anaknya dengan memberi cairan racun lewat telinga anaknya. Beberapa hari kemudian, Tiberias melaporkan bahwa rumor penyakit Raja Baldwin V sudah menyebar. Sibylla pun memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang menyebar rumor dan menganggap mereka sebagai pengkhianat kerajaan. Di Berlin, Balian yang tengah duduk tiba-tiba diserang oleh beberapa tentara yang diketahui suruhan Guy. Meski sendirian, Balian bisa mengalahkan para tentara yang menyerangnya itu. Lagi-lagi, Guy menemui Reynold di penjara, lalu memberitahukan kalau anak Sibylla telah meninggal. Dia juga memberitahu kalau dirinya telah mengirim beberapa orang untuk membunuh Balian. Guy kemudian membebaskan Reynold dan mengatakan dia butuh sebuah pertempuran. Untuk mengisi kekosongan posisi raja, Sibylla kemudian mengangkat suaminya untuk menjadi raja. Setelah menjadi raja, Guy dan Reynold mencari masalah dengan menyerang kamp pengembara Muslim. Tak tanggung-tanggung, demi menyulut kemarahan Salahuddin, Reynold membunuh adik perempuan Salahuddin. Setelah kejadian itu, Salahuddin mengirim utusan untuk meminta pertanggungjawaban. Ketika sampai di istana, utusan tersebut menyampaikan bahwa mereka ingin mengambil jasad adik Salahuddin dan meminta kepala orang yang telah membunuhnya, serta meminta agar Guy menyerahkan wilayah Yerusalem. Mendengar hal itu, Guy langsung memenggal kepala utusan tersebut. Selanjutnya, Guy membentuk pasukan yang sangat besar untuk menyerang Salahuddin. Balian kemudian datang mencoba memberitahu Guy bahwa tanpa persiapan yang matang, serangan mereka akan sia-sia. Jika tentara salib dihancurkan oleh tentara Muslim, kerajaan Yerusalem sudah tak memiliki pertahanan lagi. Akan tetapi, Guy tetap melanjutkan rencananya meski tanpa dukungan pasukan Balian dan Tiberias.
Di luar pertemuan itu, Balian mengatakan pada Tiberias bahwa mereka harus bersiap menghadapi pasukan Salahuddin jikalau nanti Guy kalah. Pada saat itulah, Tiberias kemudian memberitahu Balian mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada anak Sibila. Balian kemudian menemui Sibila. Sibila meminta Balian melindungi rakyat jika tentara Muslim datang menyerang ke istana karena Guy telah membawa sebagian besar pasukan. Sesuai perkiraan Balian, tentara salib banyak yang kelelahan karena tidak memiliki persediaan air yang cukup, sehingga pasukan Salahuddin pun dengan mudah menghancurkan mereka. Salahuddin memenggal kepala Reynold dan menjadikan Guy sebagai tawanan. I did not give the cup to you. Were you not close enough to a great king to learn by his example? Karena tak kunjung mendapat kabar dari medan perang, Balian dan Tiberias pun menyusul ke medan perang. Di sanalah mereka melihat tumpukan jasad tentara salib yang terbunuh. Tiberias kemudian berkata bahwa sebenarnya perang yang mereka lakukan bukanlah untuk Tuhan, akan tetapi untuk kekuasaan dan kekayaan. Merasa Yerusalem tidak bisa diselamatkan, Tiberias berencana membawa pasukannya untuk mundur ke daerah Siprus. Sedangkan Balian yang sudah berjanji pada Sibila akan kembali ke Yerusalem untuk membuat pertahanan. Dibantu oleh warga, Balian membuat jarak titik serang dengan memberi tanda menggunakan batu yang dicat putih. Dia mempersiapkan rencana untuk menghadapi pasukan Salahuddin yang mungkin akan segera datang menyerang. Di hadapan semua orang, Balian mengatakan bahwa semua umat berhak atas Yerusalem dan mereka perang atas kesalahan mereka sendiri. Tiba-tiba seseorang datang mengatakan pada Balian kalau Yerusalem tidak mungkin bertahan tanpa adanya pasukan Satria. Balian pun menunjukkan para pemuda dan semua orang yang masih mampu mengangkat senjata untuk menjadi kesatria. Saat malam hari, Balian dan Almarik berdiri mengamati pergerakan pasukan Salahuddin. Balian berkata jika Almarik selamat, Ibelin akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian, pasukan Salahuddin pun terlihat. Balian memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Bola api dari pasukan Muslim terus menghujani Yerusalem, tapi Balian tidak melakukan serangan balasan. Dia meminta pasukannya untuk bertahan dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Tujuan utama Balian yaitu mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Salahuddin. Esok harinya, Guy yang menjadi tawanan diarak menggunakan keledai tanpa mengenakan baju oleh tentara Muslim. Setelah itu, pasukan Salahuddin kembali menyerang sambil berjalan mendekati benteng. Ketika pasukan Salahuddin melewati Batu Putih yang merupakan jarak titik serang, Balian pun melancarkan serangan. Serangan mereka jadi tidak sia-sia dan lebih tepat sasaran dengan semua rencana yang telah dibuat. Mereka cukup bisa mengimbangi serangan pasukan Salahuddin yang jumlahnya jauh lebih banyak. Malam harinya, Balian dan pasukannya mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyerang besok. Di hari berikutnya, pertempuran pun berlanjut. Pasukan Balian melepaskan panah yang sudah disiapkan dan menjatuhkan menara pasukan Salahuddin. Akan tetapi, pasukan Salahuddin pun tak kalah gencar untuk menyerang. Bahkan, tidak sedikit yang mencoba memanjat tembok benteng. Malam harinya, seseorang tentara Muslim memberitahu Salahuddin bahwa tembok gerbang lebih lemah dari tembok yang lainnya. Jadi, untuk hari berikutnya, yaitu hari ketiga, Salahuddin pun memusatkan serangan pada tembok gerbang. Balian yang sadar mengenai lemahnya tembok gerbang, akhirnya membiarkan tembok tersebut jebol dan bersiap untuk bertarung secara langsung di dalam benteng. Meski jumlah pasukan Balian sedikit, mereka setidaknya masih mampu menahan gelombang pasukan Muslim yang ingin masuk. Pertempuran hari itu terus berlanjut hingga akhirnya berhenti di sore hari ketika ribuan tentara dari kedua belah pihak telah gugur. Setelah pertempuran hebat selama 3 hari tersebut, Salahuddin mengajak Balian untuk membuat kesepakatan. Akhirnya, Balian mau menyerahkan Yerusalem kepada Salahuddin setelah dia mendapat jaminan keselamatan rakyatnya untuk pergi keluar dari Yerusalem. If my army will die, will give every soul safe conduct to Christian lands.
and your queen, and what God will make of him. Assalamu alaikum. What is Jerusalem worth? Everything. Balian pun memberitahu pada pasukan dan para rakyat bahwa dia telah menyerahkan Yerusalem dan membiarkan Tuhan yang mengatur semuanya. Semua orang menghormati keputusan Balian dan tetap mendukungnya. Balian kemudian meminta Sibila melepas posisinya sebagai ratu dan ikut dengannya untuk memulai hidup yang baru. Tiba-tiba Gai muncul menantang Balian bertarung. Tentu saja Balian yang menang karena kemampuannya lebih hebat dari Gai. Saat Gai sudah berlutut, Balian tidak membunuhnya. Katanya, kesatria sebenarnya tidak akan membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Balian, Sibila, dan semua rakyat yang selamat pun pergi bersama meninggalkan Yerusalem. Sedangkan Salahuddin dan pasukannya masuk ke dalam istana Yerusalem. Salahuddin terlihat begitu menjunjung toleransi. Hal itu terlihat ketika dia tidak menginjak tanda salib yang ada di lantai. Salahuddin kemudian melanjutkan sujud syukur atas kemenangannya hari itu. Di akhir film, Balian kembali ke tempat di mana dia dulu bekerja sebagai pandai besi di Prancis. Seperti kejadian dulu, tiba-tiba seorang tentara salib datang mengajaknya bergabung untuk kembali merebut Yerusalem. Pasukan tersebut berasal dari Inggris yang dipimpin oleh Raja Richard I. Tapi Balian menolak dengan alasan bahwa dia hanyalah seorang pandai besi. Diketahui Raja Richard kemudian bertempur selama 3 tahun untuk merebut kembali Yerusalem. Namun hampir 1000 tahun kemudian, kedamaian di Yerusalem belum juga tercipta. Seperti itulah kisah tentang pertempuran hebat antara pasukan tentara salib dan pasukan muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam memperebutkan wilayah Yerusalem. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.